Halo guys, bertemu lagi di Hidayah Channel TV. Video kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar manajemen keuangan. Yang kami akan bahas ada 4. Pertama adalah 7 manajemen keuangan, perang manajerial finansial atau perang manajer keuangan, masalah agensi, terakhir keputusan pendanaan dan pertimbangan antara risiko dengan keuntungan. 7 manajemen keuangan ada 4. Pertama adalah memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham, memaksimumkan keuntungan. Ketiga, memaksimumkan pemberian imbalan kepada manajemen, khususnya manajemen keuangan ini ya. Yang terakhir, memenuhi tanggung jawab sosial dan sebagainya. Contoh, memaksimumkan tidak mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian, sedang memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham mempertimbangkan hal tersebut. Di bawah ini ditunjukkan 2 kelompok A dan B atau produk A dan B serta proyeksi penghasilan selama 5 tahun mendatang. Kita lihat dari produk A dan 5 tahun yang mendatang, jauh B itu lebih tinggi keuntungannya daripada produk A. Pendekatan yang memaksimumkan keuntungan akan tertarik pada produk B dibanding pada produk A. Bagaimanapun juga apabila produk B lebih berisiko dibanding produk A, maka keputusan terbuka bilangan-bilangan yang ditunjuknya. Perlu disadari bahwa ada trade-off antara risiko dan keuntungan. Pemegang saham mengharapkan adanya keuntungan lebih besar dari investasi yang risikonya lebih tinggi, dan sebaliknya. Untuk memilih produk B, pemegang saham akan menuntut penghasilan yang cukup besar sebagai kompensasi atas tingkat risiko yang terhitung lebih tinggi. Peran manajer finansial atau peran manajer keuangan ini yang sering kita jumpai di perusahaan-perusahaan tersebut. Banyak sekali para manajer keuangan itu sulit atau belum paham tentang perannya apa sebenarnya. Di sini ada 5 peran, cuma tinggal 1 saya lupa. Pertama adalah perencanaan dan analisis keuangan. Perencanaan analisis keuangan ini penentuan jumlah dana yang layak digunakan perusahaan, yaitu mendesain ukuran perusahaan dan tingkat pertumbuhannya. Yang kedua adalah pengambilan keputusan investasi, mengalokasikan dana secara efisien ke aktiva-aktiva tertentu. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan pendanaan dan skor kemudahan mendapatkan dana dengan syarat saringan mungkin, yaitu menentukan komposisi atau susunan hutang. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya keuangan seperti modal kerja. Yang kelima ini adalah mengelola risiko, ya, seperti melindungi aktiva-aktiva yang ada di dalam laporan keuangan tersebut. Selanjutnya adalah bentuk hubungan utama masalah agensi. Ada 2. Pertama antara pemegang saham dengan manajer. Yang kedua antara kreditur dengan pemegang saham. Antara pemegang saham dan manajer, yaitu masalah agensi akan kerja ketika seorang manajer memiliki kurang dari 100% hak kepemilikan atas perusahaan. Sebagai akibat adanya pemisahan antara manajer dengan pemilik manajer mungkin membuat keputusan yang tidak sejalan dengan tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham tersebut. Yang kedua, antara kreditur dengan pemegang saham. Konflik berkembang jika satu manajer yang bertindak demi kepentingan pemegang saham mengerjakan suatu proyek yang risikonya lebih besar dibanding risiko yang diperkirakan kreditor. Yang kedua, memperbesar tingkat utang lebih tinggi dari yang diharapkan. Kegiatan ini cenderung menurunkan nilai utang yang beredar. Terakhir, ada keputusan pendanaan dan pertimbangan antara risiko dengan keuntungan. Dalam teori manajemen keuangan adalah konsep risiko dan keuntungan. Semua keputusan perlu pertimbangan antara risiko dengan keuntungan. Yang ketiga, semakin besar risiko yang harus ditanggung, maka semakin besar keuntungan yang diharapkan. Antara penilaian dan keseimbangan yang tepat antara risiko dan keuntungan. Contoh, dalam hal investasi saham,
Investor akan meminta penghasilan yang lebih tinggi dari saham yang spekulatif untuk mengimbangi tingkat risiko yang lebih tinggi. Dalam hal manajemen modal kerja, sedikitnya persediaan yang dimiliki perusahaan mengakibatkan keuntungan yang diharapkan semakin lebih besar, dan semakin besar pula risiko kehabisan persediaan serta hilangnya penghasilan yang potensial. Sebagian para manajer finansial dicerminkan oleh lingkungan keuangan di tempat kerjanya. Ada 3 aspek utama lingkungan keuangan ini yang harus kita pahami, terutama untuk para manajer keuangan. Pertama adalah bentuk organisasi perusahaan sendiri, yang kedua lembaga keuangan dan pasar keuangan, dan terakhir adalah struktur pajak. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat video ini kali ini. Tunggu video berikut yang terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.